Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa Andawiyah dari Polodi Tipa. Saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, sejarah lahirnya Pancasila berawal dari sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang sebagai janji atau imbalan kepada rakyat Indonesia jika rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. BPUPKI itu sendiri didirikan pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu memiliki tugas dalam menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menjalankan sidangnya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang itu terdapat 3 tokoh yang mencetuskan asas-asas dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mencetuskan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada tanggal yang sama pula, Mr. Supomo menyebutkan 5 dasar juga. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Sedangkan Insinyur Soekarno sendiri mengungkapkan pidatonya terkait asas negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar tersebut sebagai Pancasila dengan mengutip pada kitab Sutasoma. Akan tetapi tak sampai di situ mengenai perumusan dasar negara. BPUPKI panitia dalam pembentukan dasar negara, yaitu yang disebut dengan Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, dan Kyai Abdul Wahid Hashim. Panitia 9 tersebut menghasilkan sebuah piagam Jakarta yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada tanggal 11 Juli 1945, ada salah seorang dari Papua yang bernama J. Letuhar Hari yang keberatan dengan piagam Jakarta yang pertama tersebut, yaitu ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di Indonesia sendiri penduduknya itu tidak hanya beragama Islam. Mungkin di Indonesia mayoritas rakyatnya itu beragama Islam, tapi tidak semuanya beragama Islam. Sehingga dia mengutarakan keberatannya mengenai piagam Jakarta tersebut hingga dirubah hingga melalui beberapa proses dan yang asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan bahwa di Indonesia itu percaya dengan adanya Tuhan.
dan percaya bahwa Tuhan itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 asas. Sesuai dengan namanya Pancasila, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Hingga tercetuslah sebuah nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.